Lupakan papan nama koperasi yang kusam. Lupakan antrean pupuk yang ribet. Bukan apa-apa, akhir ini sebuah ambisi besar sedang ditanam. Namanya Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, disingkat KDKMP. Ini bukan lagi soal subsidi, tapi soal harga diri. Raksasa ekonomi yang terlalu lama terlelap di pelosok desa harus segera dibangunkan. Ada istilah kerennya, SECI, kependekan dari State Engineered Cooperation Institutionalism. Jangan bingung, maksudnya adalah negara tidak lagi jadi penonton. Negara turun tangan jadi arsitek. Modal disuntik, aturan dibuat, struktur dibangun serentak. Inilah rekayasa sosial terbesar. Negara ingin fondasi rakyat kuat sebelum disikat badai global. Banyak yang bilang konsep koperasi gaya baru ini menabrak teori klasik. Katanya, kata mereka loh, koperasi harus tumbuh dari bawah, bukan dari atas. Boleh-boleh saja punya pendapat begitu, tapi butuh waktu berapa lama lagi agar itu terwujud. Tidak ada waktu lagi untuk menunggu. Ini bukan sekedar koperasi lawas model simpan pinjam. Ini kan bayangan koperasi yang selama ini ada di masyarakat hanya simpan pinjam. Ya pikiran mereka, ya mungkin ada unit simpan pinjam juga. Nanti kan di konsep koperasi desa kelurahan kan memang saya dengar kan ada unit simpan pinjamnya. Tapi fokusnya adalah bagaimana sebetulnya masyarakat di satu desa itu sebagai kekuatan ekonomi. Nah, ini yang saya lihat nilai strategisnya di situ. Kenapa? Pertama, koperasi itu harus embedded sama masyarakatnya. Ini lokalisasinya adalah desa, jelas. Dan community paling bawah dan paling kuat yang dimiliki masyarakat kan institusinya desa. Koperasi Merah Putih adalah arah baru di desa dan kelurahan. Wadahnya memang dibuat dulu dari atas, supaya rakyat bisa langsung beraksi. Kemandirian menjadi tujuan, bukan syarat awal. Negara sedang meretas waktu. Menurut saya ini satu fenomena yang menarik ya, karena apa? Belum pernah ada juga delivery atau proses komitmen dari pemerintah membangun secara masif koperasi ini, dan ini adalah sebagai satu affirmative action ya, sebagai alat kebijakan yang ingin dikembangkan untuk mengoreksi struktur ekonomi yang hari ini dikuasai oleh mafia kartel semua kan di sektor ekonomi ini. Jadi seperti apa ya? Saya nyebutnya reformasi besar-besaran, bisa kayak disebut kayak gitu nggak? Reformasi besar-besaran, dan saya senang sekali karena PT Agrinas Pangan Nusantara yang BUMN yang ditunjuk untuk menjalankan proses pembangunan fisik pun ini nanti akan terlibat di dalam tata kelolanya pun membatasi diri sampai 2 tahun. Ini kan artinya kan negara sudah menggunakan instrumen bisnis pun ingin keluar dari proses pengelolaan yang state oriented atau negara oriented. Nggak berlama-lama, ini cuma transisi kali ya. Tapi akan ditransisikan ke masyarakat. Ini kan luar biasa nih. Artinya ada proses top down-nya, oke, idenya memang top down. Saya juga tidak suka koperasi top down itu. Tapi kalau itu sebagai affirmative action dan kemudian ini pemerintah juga sudah melakukan proses pengurangan sekaligus peranan setelah ekosistem dan juga physically dari atau infrastruktur dari koperasi ini jalan. Menurut saya ini yang harus justru disambut oleh masyarakat. Bagaimana ini betul-betul menjadi koperasi yang benar kan gitu Mas. Target dari semua ini cuma satu, merebut rantai nilai. Jangan biarkan tengkulak di level bawah atau elit korporat terus-terusan berpesta. KDKMP harus menguasai hulu sampai hilir. Dengan kekuatan komunitas, petani bakal punya posisi tawar yang kuat karena harga menjadi adil. Keuntungan masuk kantong warga, bukan kantong perantara kecil atau besar. Sederhana, mematikan, tapi bermanfaat besar untuk siapapun
yang kenyang dengan makna penderitaan. Di KDKMP, teknologi jadi andalan. Maklum, ini era digital, bukan periode kertas karbon. Digitalisasi menjelma menjadi tulang punggung agar transparan supaya cepat. Boleh dibilang KDKMP adalah jalan pulang untuk anak muda desa. Mereka bukan lagi petualang di kota-kota yang tak punya belas kasih. Mereka bisa menjadi bagian dari mesin ekonomi masa depan di tanah kelahirannya sendiri. Terus terang, ini pertaruhan besar. Yang jelas, negara sudah memantik apinya. Sekarang, tugas rakyat adalah menjaga. KDKMP tidak boleh jadi kantor yang kaku. Ia harus hidup. Ia harus jadi organisasi yang punya nyawa. Di sini, setiap anggota adalah pemilik. Setiap anggota punya suara untuk menentukan nasib sendiri. Boleh jadi, dunia sedang menyaksikan Indonesia. Negara ini menjadi laboratorium ekonomi paling berani. Bila ini berhasil, terbukti sudah bahwa negara bisa jadi pemantik kedaulatan. Indikatornya bukan seremoni yang membosankan itu, tapi saat warga berani berkata, ini milik sendiri. KDKMP adalah wujud kemandirian di rahim desa sesungguhnya. Men of our time.